Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali Ibnu Al-Farid. Ia lahir di kawasan Tanah Arab, hidup di tahun 1181 hingga 1234. Kita akan mengutip puisinya dari buku Wine and the Mystic Progress. Kutipan puisinya, yang kuingin bukanlah puncak-puncak dunia. Aku hanya ingin menatapmu. Apa kearifan yang bisa kita gali dari kutipan ini? Sebelumnya kita kisahkan dulu. Ibnu Al-Farid berasal dari Tanah Arab dan juga ada proses yang unik dalam penciptaan puisinya. Putranya bernama Kamal Al-Din menceritakan, katanya kadang ayah berhari-hari hanya di kamar mengalami seperti ekstase, seperti trance. Lalu dari sanalah keluar aneka puisi-puisi itu. Juga yang unik dari Ibnu Al-Farid ini, ia juga berbeda dengan penyair sezamannya. Ia sangat menolak patronase. Di zaman itu, hal yang biasa sebenarnya jika ada petinggi pemerintahan atau mereka yang punya dana besar, para bangsawan, menjadi patron dari penyair, memberikan berkah ekonomi kepada penyair, bahkan memberikan jabatan. Namun kadang-kadang mereka pun memberikan titipan puisi untuk propaganda. Ibnu Al-Farid tak bersedia kerjakan itu. Ia memilih menjadi penyair yang bebas saja, walaupun akibatnya kehidupan ekonominya jauh bersahaja. Nah, itu pula tergambar dari kutipan tadi yang ia katakan, bukan puncak-puncak dunia, yang kucari hanyalah wajahmu. Di zaman sekarang, kita melihat ada beberapa contoh mereka yang menjalankan prinsip serupa yang kita sebut asketisme intelektual. Jalan yang lebih sederhana, jalan yang lebih memuliakan tujuan-tujuan rohani dengan tidak lagi terlalu melayani kepentingan duniawi. Ada pula mereka yang menempuh jalan charity yang begitu kerasnya. Chuck Finney, ia mendirikan perusahaan duty free, toko-toko yang ada di airport. Jika kita datang ke sana, kita tak perlu membayar teks di negara itu karena ini ada di airport, bebas dari teks. Akibat dari kelimpahan fasilitas duty free ini, Chuck Finney mempunyai harta yang cukup besar, sejumlah lebih dari 8 billion US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Nah, apa yang terjadi? Chuck Finney mendonasikan semua hartanya itu kepada aneka lembaga pendidikan di berbagai tempat dunia. Ia berikan kepada lembaga kesehatan, juga kepada beberapa persatuan veteran. Dan ia mengatakan sebaiknya charity ini saya berikan selagi saya hidup. Yang ia ambil untuk dirinya hanya 2 juta US dollar saja. Hanya 30 miliar dari 120 triliun yang ia simpan, sisanya ia berikan kepada orang banyak. Dan ia berkata, dengan cara ini saya justru merasa lebih bahagia. Ini jalan lain dari yang dikatakan Ibnu Al-Farid, bahwa ia tak lagi terlalu mengejar puncak-puncak dunia, kumpulan-kumpulan dana yang minta ampun besarnya itu. Karena yang penting bagi dia adalah prinsip-prinsip kebajikan, prinsip-prinsip charity, menolong mereka yang butuh sebanyak yang ia bisa. Chuck Finney adalah contoh yang cukup ekstrim. Bisa dikatakan 97% dari dana yang sah ia miliki, ia berikan ketika ia masih hidup. Namun karena kita beragam, apa yang dikerjakan oleh Chuck hanya salah satu pilihan saja. Yang dikatakan Ibnu Al-Farid pun bisa kita ekspresikan dengan cara yang lebih moderat. Misalnya, kita tetap saja mengambil sebagian dari pesona duniawi, namun itu kita peroleh dengan cara-cara yang tak melanggar prinsip-prinsip kebajikan. Itu pun juga satu berkah pula. Dalam bahasa public policy dikatakan, do the right things and do the things right. Hanya ingin mengerjakan hal-hal yang bajik dengan cara-cara
yang bajik. Karena yang kuingin hanya wajahmu. Wajahmu ini, wajah Tuhan ini bisa saja itu simbol dari kebajikan pada umumnya. Sampai jumpa.